sebuah inti target, dalam hal ini X, yang kita ambil dalam posisi diam dulu ya. Biasanya target memang posisinya diam karena kalau dia bergerak itu kemungkinan untuk dikenai menjadi sasaran target penembakan itu agak susah. Nah, dan A ini adalah partikel penembak. Minggu lalu sudah dibahas tentang bagaimana persamaan reaksi inti. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana berapa besar energi yang dihasilkan dalam suatu reaksi inti. Ketika partikel penembak ini datang mengenai inti target X, sesaat akan terjadi inti campuran atau yang kita kenal dengan istilah inti pertengahan ya. Kompon nukleus. Kompon nukleus ini hanya terjadi sesaat. Jadi penggabungan antara partikel penembak dengan inti target itu menghasilkan sesaat inti campuran namanya. Inti campuran atau inti pertengahan ini tidak bertahan lama karena sesaat kemudian dia akan berubah menjadi inti hasil yang kita beri simbol Y dan partikel terpancar. Partikel terpancar ini kodenya B, apapun dia jangan dipandang karena ini ada dua merah dua abu-abu lalu Anda menganggap ini pasti alfa, tidak selamanya ya. Minggu lalu sudah dibahas ada banyak kemungkinan reaksi yang bisa terjadi. Jadi ini proyektil, ini target, kemudian ini inti pertengahannya atau inti campurannya, inti hasil dan partikel terpancar. Nah, bagaimana menghitung energi yang dipancarkan atau dihasilkan dalam sebuah reaksi inti? Nah, pada perhitungan energi yang di tengah ini inti campuran kita tidak hitung ya, karena dia hanya muncul sesaat lalu hilang. Oke, sampai di sini paham? Ya, Bu. Baik, saya lanjut ya. Ya, Bu. Nah, ini agak bergeser anunya. Saya kira tuh sudah PowerPoint-nya sudah cukup bagus, ternyata bergeser ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau kurang jelas di slide, karena ini kopinya gambar, susah diedit tadi ya. Kamu lihat PowerPoint-mu atau apa bahan ajar yang ditampilkan dalam bentuk PDF ya, itu lebih jelas mungkin. Baik. Nah, sekarang kita masuk bagaimana menghitung energi atau panas reaksi yang dihasilkan dalam suatu reaksi inti. A ini adalah sebuah partikel penembak yang mungkin memiliki massa atau energi. Nah, sehingga secara teori kita bisa mengatakan bahwa A adalah sebuah partikel yang memiliki energi diam karena dia bermassa dan memiliki energi kinetik karena dia bergerak. Datang atau menembaki partikel X yang diam. Karena X ini diam, target ini diam, maka dia hanya memiliki energi diam. Ya. Kemudian berubah menjadi Y. Y ini tidak ada jaminan bahwa dia diam. Kita anggap saja Y bergerak, walaupun inti hasil biasanya tidak bergerak jauh dari inti induknya. Nah, karena dia bergerak berarti Y memiliki energi diam dan juga energi kinetik. Nah, dan partikel hasil yang dipancarkan dalam hal ini B itu bergerak. Sehingga dia juga memiliki energi diam dan energi kinetik. Nah, secara matematika kita bisa rumuskan bahwa partikel A memiliki energi diam sebesar MAC kuadrat dan energi kinetik EA. Jadi energi kinetik kita beri simbol E ya. Kemudian target yang hanya memiliki energi diam kita tulis di sini MXC kuadrat. Ini mestinya M kecil ya karena partikel. Tapi tidak apa-apa, ini susah mengeditnya soalnya. Kemudian target inti hasil yang memiliki energi diam dan energi kinetik kita tuliskan MYC kuadrat ditambah EY. Dan partikel terpancar atau partikel hasil memiliki juga energi diam MBC kuadrat dan energi kinetik.
Nah, sehingga kalau ini diubah modelnya, jadi dari persamaan ini kita kumpulkan energi diam dengan energi diam menjadi persamaan seperti di sebelah kiri ini, MA tambah MX dikurang MY kurang MB kali C kuadrat. Ini energi diam. Dan kanan ini adalah energi kinetik, EY tambah EB kurang EA. EY tambah EB ini biasa kita kenal dengan istilah energi kinetik setelah reaksi. Setelah reaksi inti. Dan EA ini adalah energi kinetik sebelum reaksi inti. Selisih energi kinetik inilah sebenarnya yang kita kenal dengan istilah panas reaksi atau nilai Q. Di buku biasanya dia tulis key value. Ini yang disebut panas reaksi ya. Jadi panas reaksi itu didefinisikan juga sebagai selisih energi kinetik sebelum dan setelah reaksi. Nah, karena dari persamaan ini ternyata selisih energi kinetik itu tidak lain adalah selisih energi diam, maka persamaan panas reaksi dapat ditulis seperti yang slide ini, Q sama dengan EY tambah EB kurang EA, atau Q sama dengan MA tambah MX kurang MY kurang MB kali C kuadrat. Ini sudah Anda pelajari di energi peluruhan sebenarnya. Cuma di energi peluruhan tidak ada massa partikel penembak, karena memang kita tidak menggunakan partikel penembak ya. Dia yang meluruh dengan sendirinya. Oke, sampai di sini paham? Ini slide-nya agak berantakan. Tadi saya sudah coba edit, ternyata tetap hasilnya begini. Paham enggak? Halo? Bisa difahami? Oke. Iya, Bu. Lanjut ya. Saya lanjut. Ini tadi keterangan tambahan, ini agak berantakan slide-nya ya. Mudah-mudahan kamu sudah download PDF-nya. Baik. Nah, sekarang karena energi panas reaksi itu adalah selisih energi kinetik sebelum dan sesudah reaksi, ada beberapa kemungkinan. Jadi ada 3 kemungkinan nilai Q. Bisa positif, bisa negatif, dan bisa 0 ya. Nah, kita lupakan dulu yang 0. Anggap saja bahwa dia memiliki energi, dia memiliki panas reaksi ya. Nah, sekarang apa artinya kalau panas reaksinya positif? Jadi ketika suatu reaksi secara teori dihitung Q-nya positif, bernilai positif, itu artinya energi kinetik akhir itu lebih besar dari energi kinetik awal. Dan ini berarti bahwa reaksi tersebut bersifat eksoterm atau eksoergik. Nah, dan jika energi kinetik awal lebih besar dari energi kinetik akhir, berarti Q-nya negatif. Nah, kalau Q-nya negatif, nah ini yang hati-hati sebenarnya ya. Jadi kalau Q negatif, reaksinya kita sebut endoergik atau endotherm. Ini menunjukkan bahwa reaksi ini tidak mungkin terjadi jika energi partikel penembak itu tidak cukup. Sehingga kalau secara teori dihitung Q-nya negatif, maka partikel penembak atau A tadi harus datang dengan energi minimum tertentu. Ini kita sebut dengan istilah energi ambang atau threshold energy. Ini keliru ketikannya ya, harusnya pakai H. Jadi threshold energy ini adalah energi ambang atau energi kinetik minimum yang harus dimiliki oleh partikel penembak agar reaksi inti itu bisa terjadi. Bagaimana menghitung energi ambang ini? Yang jelas besar energi ambang ini harus di atas energi panas reaksi ini. Nah, di slide berikutnya kita tampilkan bagaimana menghitung persamaan energi ambang itu. Kenapa terhapus?
Tidak muncul ya. Bentar. Di PPT-nya kelihatan, materinya yang kamu download kelihatan enggak? Enggak muncul ya, harusnya ada persamaannya Iya, di sini. Ibu, jelas. Ada ya? Oke. Baik. Nah, sekarang dalam reaksi inti sudah dijelaskan bahwa ada beberapa hukum kekekalan yang berlaku ya. Yang pertama sudah kamu munculkan waktu menentukan atau menemukan persamaan reaksinya, itu hukum kekekalan nomor massa, di mana jumlah nomor massa sebelum reaksi harus sama dengan nomor massa setelah reaksi. Yang kedua adalah jumlah muatan. Jadi jumlah muatan sebelum reaksi harus sama dengan jumlah muatan setelah reaksi. Jumlah muatan dalam hal ini yang dimiliki oleh partikel A dan X harus sama dengan B dan Y. Nah, sekarang ada hukum lain pada saat kita menghitung panas reaksi. Jadi panas reaksi itu adalah energi. Dalam hal ini adalah hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Ya. Nah, saya akan masuk ke hukum kekekalan momentum. Kenapa? Karena pada saat terjadi reaksi inti, maka partikel akan terpancar ke arah tertentu. Jadi biasanya partikel hasil inilah yang dideteksi dalam sebuah reaktor. Jadi di sini diberikan detektor untuk menangkap ke arah mana partikel ini terpancar dan berapa energi yang dibawa oleh partikel B. Jadi dalam reaktor itu ada detektor yang bisa mendeteksi partikel terpancar ini. Tapi untuk Y kadang-kadang tidak. Kenapa? Karena partikel inti Y ini tidak jauh dari inti target. Biasanya dia tidak bergeraknya terlalu jauh, walaupun dia bergerak tapi tidak terlalu jauh sehingga tidak terlacak oleh detektor. Nah, sekarang untuk mempermudah matematikanya, kita pandang dulu, ini biar sederhana matematikanya, karena kalau yang lurus-lurus begini kan sudah kita pelajari, sudah ada di persamaan yang pertama tadi ya, yang di awal. Di mana Q-nya bisa massa inti dan partikel penembak ini dikurangi dengan massa inti hasil dan partikel hasil. Nah, sekarang kalau B terpancar dalam sudut 90 derajat, biar lebih gampang ya. Kenapa diambil 90 derajat? Karena 90 derajat ini sangat mudah menghitung sin cos-nya. Nah, dalam hukum kekekalan momentum itu dikenal bahwa jumlah momentum sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Nah, karena momentum itu vektor, maka kita bisa menggunakan komponen vektornya. Jadi komponen vektor momentum pada sumbu X sebelum reaksi dan sesudah reaksi harus sama. Begitu juga komponen momentum pada sumbu Y sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Nah, sekarang kalau partikel B terpancar pada sudut 90 derajat, itu berarti bahwa inti Y ini saja yang memiliki komponen dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Kalau B tidak, B hanya arah Y, tidak ada dalam arah X. Karena Y terpancar dengan sudut V. Ya. Belum tahu ini nilainya berapa ya, cuma kita anggap saja ini adalah sudutnya V dan partikel hasil itu kita beri namanya theta yang dibentuk ya terhadap arah mendatar dari partikel datang ya. Nah, secara matematika kita dapatkan bahwa pada sumbu X komponen momentumnya adalah yang dibawa oleh partikel penembak A. Kenapa? Karena target tadi diam. Jadi momentum pada sumbu X di ruas kiri itu adalah MAVA dan komponen di ruas kanannya ada komponen yang di vektor momentum yang di yaitu Y cos V. Kemudian komponen dalam arah X, Y, ini tadi X ya, sekarang dalam arah Y. Di sini ada dua juga. Jadi ada dua juga, yaitu momentum yang dibawa oleh B dan momentum yang dibawa oleh inti yang berlawanan, sehingga nya adalah
MB VB sama dengan MY VY sin V. Inilah yang disebut dengan konversi momentum. Artinya jumlah momentum sebelum tumbukan harus sama dengan setelah tumbukan. Nah, dengan sedikit langkah matematika, kita jumlahkan, jadi kuadratkan persamaan pertama dan kedua ini, lalu dijumlahkan, hasilnya diperoleh seperti ini. Ini sudah mulai benar tulisannya ya. Kalau tadi ini dia pakai M besar, soalnya ini gambar jadi susah diedit. Nah, ini yang benar, yang tulisannya A V A kuadrat. Jadi ini persamaan pertama dikuadratkan, persamaan kedua dikuadratkan, ketemu MA kuadrat, MB VB kuadrat. Sedangkan yang di sini kalau kita jumlahkan, ini kan harusnya MY VY kuadrat cos kuadrat V tambah MY VY kuadrat sin kuadrat V. Nah, sama-sama M kuadrat MY VY kuadrat matematika kamu sudah tahu pelajaran SMA berapa? 1, Bu. 1. 1 ya. Nah, sehingga hilang dalam persamaan ini, bukan hilang sih sebenarnya karena pengalinya 1 berarti sama sekali tidak ada. Ya. Nah, dari persamaan itu kalau kita jabarkan sedikit, nah, kita ubah ke dalam bentuk energi ya. Energi kinetik tidak ada 1/2 M kuadrat, berarti kalau energi kinetik A 1/2 MA VA kuadrat, energi kinetik B 1/2 MB VB kuadrat, energi kinetik Y sama dengan 1/2 MY VY kuadrat. Nah, dengan menggunakan hubungan ini, maka persamaan tadi MA VA pangkat 2 itu bisa diubah menjadi 2 MA ya. Sehingga dengan memasukkan itu, nilai-nilai itu, kita bisa mendapatkan persamaan ini EY-nya diganti dengan MA per MY kali EA ditambah MB per MY kali B. Nilai ini diperoleh dari sini ya, di slide sebelumnya, ada di atasnya, bisa dilihat bagaimana hubungan antara EY dengan, sehingga kalau kita substitusi ke persamaan awal yaitu EY tambah EB kurang EA yang maka diperoleh untuk sudut atau jika partikel B terpancar dalam sudut 90 derajat, kita peroleh persamaan ini. Q sama dengan EA kali 1 tambah MB per MY dikurang EA kali 1 kurang MA per MY. Ya. Nah, ini untuk theta 90 derajat atau partikel hasil terpancar pada sudut 90 derajat. Berapapun sudut partikel penembak, berapapun sudut yang dihasilkan oleh inti hasil ya, kita tidak perhatikan itu. Karena dia lenyap dalam persamaan. Nah, secara umum andaikan theta itu bukan 90 derajat, maka langkah matematikanya diperoleh seperti ini. Ibu berharap kamu bisa turunkan ini sekarang. Ya. Nanti hasilnya kamu posting di diskusi ya, di chatnya itu. Bisa? Nah. Oh ya, ternyata rumus energi thresholdnya pindah di sini. Nah, energi ambang yang tadi, jadi kalau Q-nya negatif, maka itu kita hitung seperti ini. Jadi tadi kan minus Q-nya itu negatif, sehingga ditambah karena energi kinetik itu. Energi itu bilangan skalar ya, jadi tidak pakai negatif. Tanda negatif dan positif kalau di energi itu hanya tanda bahwa diperlukan energi atau dia melepaskan energi kalau. Nah, dari persamaan energi ambang ini penurunannya panjang sebenarnya untuk energi ambang itu dirumuskan minus Q kali MX tambah MA per MX. Ini keliru juga caranya menulis. Seharusnya M besar X tambah M kecil A, MA kecil dibagi dengan
mx. Yang ini huruf besar. Kenapa? Karena ini massa inti sebenarnya. Tetapi untuk matematika, karena massa inti hampir sama dengan massa atomnya, terutama untuk inti-inti yang cukup besar, maka biasanya kita abaikan saja. Tapi harus ditulis bahwa sebenarnya ini massa inti ya. Yang dua ini adalah massa inti. Oke, sampai di sini paham? Halo? Jangan tidur semua mahasiswanya. Tidak ada yang komen. Hah? Masih tidur. Ibu. Saya kira tidur, Mako. Enggak, Oke. Bu. Slide yang terakhir ya. Panjang ini terbias juga. Ternyata bikin bayangan ke tulisannya. Nah, tampang lintang itu diartikan sebagai daerah yang kemungkinan kalau target ini reaksi terjadi. Ukuran atau sebuah reaksi. Atau misalnya, tapi tampang tahu ya, kalau misalnya Anda memotong pensil secara melintang, maka tampilan yang berbentuk lingkaran itulah yang kita sebut tampang lintang. Kalau bentuk kotak berarti tampang lintangnya berupa segi empat, ya. Jadi dia bentuk datar atau pandangan. Jadi kalau bola dibelah dua, maka tampangnya. Nah, lingkaran inilah yang kita kenal daerah target. Artinya kalau penembak masuk di daerah target itu, mengenai daerah target, berarti reaksi inti bisa terjadi. Kalau tidak, berarti tidak terjadi. Nah, secara sederhana sebenarnya tampang lintang itu bisa kita gunakan persamaan rumus lingkaran. Ya, rumus luas lingkaran tahu ya? Halo? Iya, Bu. Nah, apa rumusnya lingkaran? Hah? Apa rumusnya lingkaran? SMP-nya ini. PR, Bu. Nah, PR kuadrat. nah, PR dong. ya, kenapa dua VR? Lingkar keliling itu kalau R. PR kuadrat. Ya, VR kuadrat. Nah, tetapi karena bukan satu biji yang mau dihitung, maka secara umum tampang lintang itu jadi biasanya kan kita menggunakan partikel penembak juga bukan satu. Jadi ini di IA dia tulis ini maksudnya arus partikel penembak. Jadi partikel penembak itu datang bukan satu biji. Kalau satu biji belum tentu kena. Kalau Anda lempar mangga pakai batu kecil satu belum tentu kena, makanya dilempar banyak. Nah, ini arus partikel penembak. Jadi kemungkinan jadi luas daerah tampang lintang itu atau itu tidak, atau biasa juga kita sebut laju lintang itu tidak lain adalah kok kenapa ledek? Salah pencet kata. Halo? Ya. Bu. Ya, Bu. Ya, oke, jelas. Cukup jelas? Ya. Jelas, Bu. Ya, baik. Jadi lintang itu kita definisikan sebagai probabilitas banyaknya tumbukan yang terjadi per satu satuan waktu tertentu dibagi dengan banyaknya laju arus penembak dikali dengan jumlah inti yang menjadi target, ya. Ada istilah baru yang tertulis di sini yaitu solid. Saya sudah ubah tadi, tidak berubah ya. Ini bahasa Inggrisnya solid angle, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai sudut ruang. Cukup jelas ya layback di sini soalnya. Halo, kedengaran tak? Ya, Bu, jelas. Ya, Bu. Baik.
Nah, jadi itu terkait dengan tampang lintang ya. Jadi sudut ruang, mungkin kamu sudah pernah dengar dua besaran tambahan ya. Pernah belajar besaran tambahan di fisika dasar? Besaran pokok dan besaran tambahan. Ingat? Oh iya Bu. Besaran Nah, turunan sih, Bu. bukan. Besaran tambahan bukan besaran tambahan itu besaran pokok, tetapi dia tidak bersatuan. Tidak, Bu. Besaran Tidak pernah. enggak pernah disinggung. Hah? Tidak Bu. Enggak, Bu. Tidak, Bu. Ah, ada dua besaran tambahan yaitu sudut datar dan sudut ruang. Sudut datar itu kalau kita mengukur sudut dalam 2 dimensi. Sudut ruang kalau kita mengukur sudut dalam 3 dimensi. Oke? Pernah toh? Nah, lupa izin ya. Sudah ya? Saya kira itu. Kalau sudah ada yang mau ditanyakan silahkan. Setelah itu kamu kerjakan coba tugas yang Ibu minta tadi. Turunkan persamaan untuk mendapatkan rumus panas reaksi pada theta yang sembarangan, dan ada soal latihan yang diberikan di situ, coba kerjakan. Nanti hasilnya diposting di WA saja. Bikinlah grup WA seperti kelas B. Dia bikin grup WA khusus untuk fisika inti. Jadi tugasnya dia kirim ke situ atau ke email. Terserah yang mana mau terserah kamu mau kirim kemana. Oke? Ya, ada yang mau ditanyakan enggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya tampilkan gambar yang cantik. Kalau tidak, kita close saja ini. Kamu kerja sekitar setengah jam mungkin ya. Baru kan hasil di chat, foto baru kirim ke situ atau di WA. Tapi kalau hasil kerjanya untuk yang tugas jangan kirim di situ ya, karena itu tidak bisa kumpul. Ada soal latihan sudah di-download juga soal latihannya? Sedikit saja. Iya, Halo? Bu. Sudah kami di-download, Bu. Iya. Yang Ada yang mau nomor, Bu. ditanyakan enggak? Halo, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semua? Kalau sudah paham, ya kita keluar dari kelas ini dulu. Biar kamu juga tidak terlalu banyak kuota kau pakai. Halo? Tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Ternyata ini sama jadi kelas. Di sini dia tidak mau bertanya, tidak dilihat juga mukanya tidak bertanya. Dilihat mukanya lebih-lebih tidak mau bertanya. Nah, siapa? Nurul siapa? Yang hadir ini coba Ibu absen satu-satu dulu nah. Siapakah ini? Konita hadir. Siapa? Si itu di bawah. Miranda, yang jelas namanya ini Miranda Asri. Nurul Ikra. Ya, Irma siapa ini? Irma. Enam, 7, 8. Coba. Ibu cek dulu yang hadir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke, ada yang mau ditanyakan enggak?
Muhammad Ramlan tidak hadir lagi. Hah? Ramlan hadir? Atau masih tidur Ki? Bertanya. Halo. Teman sudah kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita enggak. Kamu siapa musuh? Tiara? Baik, kalau tidak ada, kita tinggalkan aplikasi fasilitas ini, baru kita kembali ke chat seperti minggu lalu ya. Silakan kerjakan dulu tugasnya. Kalau ada yang tidak ditanyakan, tanyakan di situ. Oke? Iya, Ibu. Baik, selamat bekerja. Ibu cas dulu laptopnya. Terima kasih, Bu.